wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen sejarah pendidikan Islam Bapak Dizan Ansori MPD, yang kami banggakan mahasiswi PGRI semester 3. Semoga diberikan kesehatan selalu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Mazidah. Saya akan menyampaikan materi sejarah pendidikan Islam. Skip Baik, akan saya jelaskan tentang organisasi Islam dan paham keagamaan di Indonesia. Sebelumnya kita mau pemberitahuan dulu untuk sejarah singkatnya ya teman-teman. Sejarah singkat dan latar belakang munculnya organisasi Islam di Indonesia. Erat kaitannya dengan sejarah perjuangan bangsa. Beberapa faktor yang memicu tumbuhnya organisasi Islam antara lain yaitu yang pertama kolonialisme. Apa itu kolonialisme? Upaya penjajahan Belanda membuat umat Islam merasa perlu bersatu untuk mempertahankan identitas dan nilai-nilai Islam. Jadi pada zaman dahulu atau pada zaman kolonial itu, orang-orang Islam itu berusaha untuk menyatukan agar supaya nilai-nilai Islam itu dapat ditahankan, dapat dipertahankan sampai sekarang, alhamdulillah. Nah, untuk yang nomor 2 yaitu modernisasi. Modernisasi. Apa itu modernisasi? Maksudnya pengaruh Barat mendorong munculnya pemikiran untuk memperbarui Islam agar sesuai dengan perkembangan zaman. Iya dong tentunya, karena kalau Islam tidak mengikuti perkembangan zaman, bagaimana dengan keadaan Islam sekarang? Dan mungkin kalau kita mengikuti ajaran Islam dahulu, mungkin akan kita dikatakan sebagai orang yang kuno atau orang yang terdahulu. Untuk yang nomor 3 yaitu pergerakan nasional. Pergerakan nasional. Organisasi Islam turut berperan aktif dalam pergerakan nasional untuk meraih kemerdekaan. Nah, jadi pada zaman dahulu itu ada yang namanya gerakan nasional untuk kemerdekaan. Walaupun kita itu dengan organisasi Islam ya, tapi kita itu berperan sangat aktif untuk kemerdekaan Indonesia pada tanggal berapa? 17 Agustus 1945. Ya. Untuk organisasi Islam terkemuka di Indonesia atau yang sekarang kita kenal, itu ada apa aja sih organisasi Islam? Yang pertama, itu ada Muhammadiyah. Muhammadiyah dikenal dengan gerakan pembaharuan Muhammadiyah fokus pada pendidikan, kesehatan, dan dakwah. Ya, sudah kita ketahui ya, dari dulu kalau yang namanya Muhammadiyah itu pasti maju dalam apa? Pendidikan, apalagi kesehatan dan juga dakwahnya. Mereka itu berdakwah supaya menyebarkan ajaran mereka yaitu Muhammadiyah. Untuk yang nomor 2 itu Nahdlatul Ulama. Tidak asing lagi ya, karena kita menggunakan paham ini, Nahdlatul Ulama sebagai organisasi massa terbesar di Indonesia. Terus Nahdlatul Ulama
untuk mencetak generasi yang berilmu dan berakhlak mulia. Oke, baiklah. Untuk pendidikan sendiri, kita pasti tahu ya, yang namanya pendidikan itu ada yang namanya madrasah. Baik itu MI, baik itu MTS, MA, bahkan perguruan tinggi, Contohnya, kalau di MI, mungkin di NU itu ada MINU, terus MTS NU, MA NU, perguruan itu setit NU, Oku Timur. Oku Timur ya, makanya itu. Nah, setit NU ini juga termasuk dalam pendidikan, karena itu kan berbasisnya dengan NU. perguruan ya, paham? Ya. Untuk Muhammadiyah contohnya ada ya. Kalau di Muhammadiyah itu, kalau saya tahu di STKIP Muhammadiyah. Nah, itu masuk di perguruan, karena dia itu berbasisnya sudah perguruan ya. Terus yang nomor selanjutnya, nomor 3, untuk sosial. Jadi sosial ini melakukan kegiatan sosial seperti membantu masyarakat miskin, korban bencana alam, dan pembangunan infrastruktur. Jadi di sini sosial ya, banyak sekali kalau di sosial itu kita membantu sesama manusia, membantu kejadian-kejadian alam dan lain sebagainya. Untuk yang nomor 4 ternyata juga ada yang namanya politik. Peran organisasi itu juga ada yang namanya politik. Apa sih? Beberapa organisasi Islam terlibat dalam politik untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam. Jadi di sini politik bukan berarti yang negatif ya. Tetap politiknya itu politik yang positif untuk memajukan dan memperjuangkan kepentingan umat Islam. Untuk yang selanjutnya yaitu pemahaman keagamaan dalam organisasi Islam. Kalau Nahdlatul Ulama pasti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mayoritas organisasi ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mayoritas organisasi Islam di Indonesia menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menekankan keseimbangan antara akidah, syariah, dan akhlak. Akidah itu keyakinan, syariah apa syariah? Syariah apa? Syariah itu kayak hukum-hukumnya yang ada di Islam, terus yang boleh kita kerjakan, yang dilarang. Nah, terus akhlak itu sama seperti perilaku atau tingkah laku. Oke, terus ada yang namanya modernisme. Modernisme itu beberapa organisasi Islam mengadopsi pendekatan modern dalam memahami Islam, seperti menggunakan metode ilmiah dan mengakomodasi perkembangan zaman. Biasanya itu Muhammadiyah yang memakai ini ya, modernisme. Biasanya Muhammadiyah karena dia tuh sejalan mengikuti perkembangan zaman. Terus ada yang namanya tradisionalisme. Sebagian organisasi Islam lebih menekankan pada tradisi dan adat istiadat yang telah berkembang di masyarakat. Ini juga bisa masuk ke Nahdlatul Ulama, karena Nahdlatul Ulama itu mempertahankan adat istiadat orang dahulu. Terus tentang tantangan dan peluang organisasi Islam di Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan seperti radikalisme, liberalisme, dan pluralisme agama. Namun, di sisi lain, organisasi Islam juga memiliki peluang yang besar untuk berperan lebih aktif dalam perkembangan bangsa. Ya, tentu saja, dengan adanya organisasi Islam, pasti kita akan berkembang mengikuti searah perkembangan zaman. Baiklah, untuk presentasinya sampai di sini. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Jika tidak ada yang bertanya, akan saya tutup. Silakan. Tidak ada. Tidak ada ya? Oke, baiklah. Langsung kesimpulannya saja ya. Untuk kesimpulan, organisasi Islam di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Mereka tidak hanya mengajarkan nilai-nilai keagamaan, tetapi juga berperan aktif dalam pembangunan bangsa. Keberagaman
bagi bangsa Indonesia. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.